Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neneng Ella Fauzia, SEMEC, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Mirda Kaira dari kelas C, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman pembelajaran ekonomi makro selama 1 semester. Yang pertama yaitu pengantar ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang, jangka pendek dan jangka panjang, dan siklus bisnis. Tujuan kebijakan ekonomi makro yang pertama, mempertahankan kesempatan kerja penuh atau mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, kapasitas produksi nasional tinggi. Yang ketiga, perekonomian stabil. Yang kedua yaitu bagaimana pasar bekerja. Menjelaskan konsep penawaran dan permintaan dalam pasar. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang ingin dibeli pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan yang bersifat terbalik antara harga dengan jumlah harga yang diminta, yakni apabila suatu harga barang atau jasa turun maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik maka permintaan akan turun. Kurva permintaan adalah sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Bab 3 yaitu tentang data ekonomi makro. Memahami perhitungan produk domestik bruto dan consumer price index. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara atau juga disebut dengan nilai pasar, semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB real adalah nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga konstan. PDB nominal adalah nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku. Perhitungan PDB deflator yaitu dengan membandingkan antara PDB nominal dengan PDB real. Consumer Price Index adalah alat ukur yang berguna untuk menilai perubahan rata-rata atas suatu harga produk yang dihitung dengan melakukan pemantauan terhadap perubahan harga pada setiap produk. Menghitung Consumer Price Index untuk mengukur inflasi bisa dilakukan dengan menghitung selisih IHK, indeks harga konsumen lama, dengan IHK terbaru, kemudian dibagi dengan IHK terbaru dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yaitu membahas tentang ekonomi real dalam jangka panjang. Pada materi ini terdapat 3 materi, yaitu tentang pertama produksi dan pertumbuhan, yang kedua tabungan, investasi, dan sistem keuangan, yang ketiga yaitu pengangguran. Yang pertama produksi dan pertumbuhan. Produktivitas adalah pada dasarnya adalah efisiensi di mana perusahaan atau ekonomi dapat mengubah sumber daya menjadi barang, berpotensi menciptakan lebih banyak dari lebih sedikit. Peningkatan produktivitas berarti output yang lebih besar dari jumlah input yang sama. Ini adalah proses nilai tambah yang secara efektif dapat meningkatkan standar hidup melalui penurunan investasi moneter yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari, membuat konsumen lebih kaya dan bisnis lebih menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian
dalam memproduksi barang dan jasa. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi seperti indikator keberhasilan terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini harus senantiasa ditingkatkan oleh suatu negara untuk memperoleh perekonomian yang lebih baik. Mengapa produktivitas itu penting? Karena menentukan standar hidup suatu negara, suatu bangsa dapat menikmati standar hidup yang tinggi hanya jika ia dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Materi yang keduanya dalam ekonomi real dalam jangka panjang yaitu tabungan, investasi, dan lembaga keuangan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jenis-jenis tabungan yaitu 1. Tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan umum yang banyak dimiliki masyarakat. Tabungan ini biasanya berupa nomor rekening, kartu ATM, dan juga buku bank. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah jenis tabungan yang disediakan oleh pihak bank yang sedikit berbeda dari tabungan konvensional dan terikat pada jangka waktu tertentu. Yang ketiga, tabungan giro. Giro adalah tabungan khusus untuk kegiatan usaha atau bisnis. Tabungan giro biasanya dibuka atas nama perusahaan dan pribadi. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Menurut ilmu ekonomi, investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiganya yaitu pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 7. Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Badan Statistika Tenaga Kerja memperoleh data tingkat pengangguran melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. 1. Alasan pengangguran adalah waktu yang diperlukan oleh pekerja untuk mencari pekerjaan yang paling cocok dengan minat dan keterampilan mereka. Pengangguran friksional ini meningkat sebagai hasil dari jaminan pengangguran. Kebijakan pemerintah yang didesain untuk menjamin pendapatan pekerja. Alasan keduanya yaitu adalah peraturan upah minimum. Dengan menaikkan upah di atas tingkat keseimbangan bagi pekerja yang tidak terampil dan tidak berpengalaman, peraturan upah minimum menaikkan jumlah tenaga kerja yang diminta. Surplus tenaga kerja menggambarkan pengangguran. Bab 7 yaitu uang dan harga dalam jangka panjang. Sistem moneter. Sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Fungsi utama sistem moneter antara lain adalah menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif kecil. Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bab ke-8 yaitu pertumbuhan uang dan inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan berbagai faktor. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan orang secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Hiperinflasi merupakan laju inflasi yang sangat tinggi. Penyebab utama inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Untuk mempertahankan kestabilan harga-harga, Bank Sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan ketat. Meski kebijakan moneter bersifat netral dalam jangka panjang, moneter memiliki dampak nyata pada variabel real dalam jangka panjang.
Bab 9 yaitu makroekonomi, ekonomi terbuka, konsep dasar. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka melakukan interaksi secara bebas dengan ekonomi negara lainnya. Ada dua cara untuk melakukan interaksi dengan ekonomi negara lain. Yang pertama, membeli dan menjual barang dan jasa di pasar produk dunia. Yang kedua, yaitu membeli dan menjual aset modal di pasar keuangan dunia. Bab 10 yaitu tentang makroekonomi, ekonomi terbuka, teori makroekonomi dari ekonomi terbuka. Untuk menganalisis makroekonomi, ekonomi terbuka, ada dua pasar yang pokok-pokok untuk low-level fund dan bursa valuta asing. Di pasar untuk low-level fund, tingkat suku bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran low-level fund atau dari simpanan nasional dan permintaan untuk low-level fund atau dari investasi domestik dan aliran keluar modal bersih. Dalam bursa valuta asing, nilai tukar real menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran mata uang lokal atau dari aliran keluar modal bersih dan permintaan untuk mata uang lokal atau dari ekspor bersih. Karena aliran keluar modal bersih merupakan bagian dari permintaan untuk low-level fund dan menyediakan ketersediaan mata uang asing untuk bursa valuta asing. Ini merupakan variabel yang menghubungkan kedua pasar. Fluktuasi ekonomi jangka pendek, permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan dan penawaran agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif adalah efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelian asing, atau ekspor dan impor. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian. Menjaga faktor-faktor lain tetap konstan. Dalam bidang ekonomi, para ekonom menggunakan PDB real untuk mewakili total output dalam perekonomian. Fluktuasi ekonomi jangka pendek, trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pertukaran kepentingan. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Pengangguran adalah situasi ketika seseorang tidak bekerja atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan tetapi tidak produktif. Hal ini dapat dikatakan bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran adalah suatu pertukaran kepentingan di antara masalah inflasi dan pengangguran. Dengan salah satu dari masalah tersebut harus dikorbankan. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips adalah hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dengan tingkat kenaikan inflasi upah. Kurva Phillips memberikan gambaran mengenai kausalitas proses inflasi. Suatu daerah akan mengusahakan tingkat pengangguran yang lebih rendah apabila bersedia membayar dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu memahami konsep APBN dan aplikasi kebijakan fiskal di Indonesia serta kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Prinsip APBN ada 3, yaitu prinsip anggaran dinamis, fungsional, dan defisit. Kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Tujuannya yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas harga barang, mendorong investasi.
Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai bagian dari wacana muamalah, kebijakan fiskal dalam Islam bersifat lentur dan terbuka terhadap ijtihad. Nas-nas terkait dengan kebijakan fiskal tidak terlepas dari keadaan sosiohistoris masyarakat Islam awal. Penafsirannya harus menggunakan pendekatan konstekstual. Arah dan tujuan kebijakan fiskal yang dinyatakan oleh Nas harus menjadi parameter atau kebijakan fiskal setiap negara, meskipun model dan mekanismenya berbeda. Sistem kebijakan fiskal negara Indonesia selama ini masih dalam koridor syariah. Hanya saja implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, jika tidak dikatakan bertolak belakang. Jika terdapat banyak titik persamaan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal negara Islam selama hal itu sesuai dengan hukum dan budaya Indonesia. Lembaga yang berwenang mengelolanya adalah Departemen Keuangan Negara Indonesia, karena kewenangan tersebut menyangkut upaya disatukannya pajak dan zakat. Sekian rangkuman dari pembelajaran ekonomi makro selama 1 semester. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.